السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai hari untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah, hari ini juga merupakan hari kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Bahagia atas karunia dan rahmat Allah yang Allah curahkan kepada hamba-hamba yang beriman, dan berbahagia dengan curahan dan rahmat Allah merupakan salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi wa rahmatihi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menjelaskan karunia Allah adalah Al-Quran, rahmat Allah adalah Islam, rahmat Allah adalah ketaatan-ketaatan dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia Allah berupa agama, berupa Al-Quran, berupa petunjuk, itu merupakan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan kita pada hari ini tentu bercampur dengan kesedihan. Beberapa hari ini saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan oleh penjajah Zionis. Di saat umat Islam melaksanakan ibadah kepada Allah, di saat seharusnya mereka tunduk dan ruku, namun penjajah Zionis
melakukan aksi-aksi brutal terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Tindakan-tindakan terorisme yang mengakibatkan rusaknya bangunan, yang mengakibatkan terbunuhnya sebagian kaum muslimin, di antara mereka adalah kaum wanita dan anak-anak. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita bisa berhari raya dengan tersenyum, kita bisa berhari raya dengan bergembira. Namun saudara-saudara kita, mereka justru mendapatkan serangan-serangan brutal yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk tersenyum di hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kebahagiaan Idul Fitri buat mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas dan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk solidaritas dan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib di atas mimbar ini mengajak seluruh kaum muslimin untuk melakukan 3 hal dalam rangka memberi dukungan terhadap saudara-saudara kita. Kita tidak mungkin merasakan apa yang mereka rasakan, sekalipun kita merasa sedih. Tapi kewajiban kita, dan sekali lagi saya ulang, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita harus bertindak dan berbuat untuk saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin. Saya menyimpulkan ada 3 hal yang hari ini, yang saat ini harus terus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa, mendoakan saudara-saudara kita. Doakan saudara-saudara kita di waktu sujud-sujud kita. Doakan saudara-saudara kita selepas kita melaksanakan ibadah salat. Bahkan jika perlu, doakan di dalam qunut nazilah kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa salah satu senjata dari senjata-senjata orang-orang beriman. Aib bagi kita ma'asyiral muslimin, melihat penderitaan saudara-saudara kita kemudian tidak ada satupun, tidak ada tindakan apapun, bahkan doa pun kita tidak panjatkan. Demi Allah, ini menunjukkan keringnya iman di dalam dada kita. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, donasi. Infakkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Infakkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, menginfakkan harta di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita, bagian dari jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka. Wajahadu. Dan mereka berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan nyawa-nyawa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Itulah kejujuran iman. Tampak dari usaha mereka, jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jihad dengan fisik tidak memungkinkan dan tidak disarankan bagi kaum muslimin untuk berangkat berjihad secara fisik, karena jihad secara fisik itu tidak mudah. Namun ma'asyiral muslimin, ada bentuk jihad yang lain yang bisa kita lakukan, adalah jihad dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan menyalurkan apa yang kita miliki demi membantu saudara-saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad dengan harta tidak ada alasan untuk ditinggalkan ma'asyiral muslimin. Kita semua memiliki harta. Itu bentuk solidaritas yang kedua, adalah berdonasi, berinfak, berjihad dengan harta-harta kita. Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin, dengan dakwah.
Dakwah yang saya maksud di dalam dakwah di sini adalah mengajak orang manusia untuk bersama-sama memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Mengajak saudara-saudara kita untuk memiliki kepedulian dengan Masjidil Aqsa. Wallahi, Masjidil Aqsa itu urusan umat Islam. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa, di situ Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat pada peristiwa Isra wal Mi'raj dan di belakangnya diikuti oleh para nabi. Qadhiyah Filistiniyah, qadhiyah Islamiyah. Perkara Palestina adalah perkara Islam. Seluruh umat Islam wajib terlibat ma'asyiral muslimin. Dan ini tugas kita. Tidak ada di dalam kurikulum sekolah kita. Tidak diajarkan hal-hal seperti ini. Tapi diajarkan di dalam Al-Quran. Diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita. Jangan sampai mereka tidak memahami, tidak mengerti keutamaan, keagungan Masjidil Aqsa, kiblatun al-ula, kiblat pertama kami. Tanggung jawab orang tua ma'asyiral muslimin. Aib di zaman sekarang ini putra-putri kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan urusan umat. Tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya bernilai rendah. Berbicara tentang hiburan, mengikuti selegram, artis-artis demi Allah yang tidak memberikan manfaat untuk bangsa, memberikan manfaat untuk umat Islam. Tidak ada qadhiyah yang menjadi pikiran mereka. Dan apa yang terjadi di Palestina, demi Allah itu juga merupakan salah satu kelemahan kita. Kekurangan kita. Kita tidak serius dalam membantu saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira tiga itu yang hari ini perlu kita wujudkan, dan itu merupakan langkah praktis bagi kita ma'asyiral muslimin. Sebagai wujud keimanan kita berdoa kepada Allah, berdonasi dan berdakwah. Sampaikan, sebarkan opini. Ma'asyiral muslimin, tentu di sana ada orang-orang yang menjadi pendukung-pendukung Zionis dengan media-media mereka, dengan kekuatan finansial mereka, dengan kebijakan-kebijakan mereka. Mereka kemudian membolak-balikkan, memutar balik fakta seakan-akan rakyat Palestina melawan penjajah adalah rakyat yang teroris, tapi Zionis tidak pernah mendapatkan label teroris, bahkan mendapatkan dukungan-dukungan ma'asyiral muslimin. Harapan mereka ada pada kita. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, demi Allah, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah tidak akan membiarkan orang-orang zalim bertindak kezaliman. Kita berjuang di jalan Allah, kita berinfak, kita peduli bukan karena Allah maha lemah, Allah maha kuat. Sekalipun manusia tidak ada yang bereaksi, demi Allah, agama Allah akan tegak. Demi Allah, Allah akan memberikan kepada saudara kemenangan kepada saudara-saudara kita. Tapi Allah menguji kita ma'asyiral muslimin. Di mana sensitivitas keimanan kita, kepedulian kita. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan orang-orang beriman, kata Nabi SAW, di dalam kasih sayang mereka, rahmat mereka, cinta mereka, ka'udhul wahid, seperti satu tubuh. Kita harus merasakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang diterima, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu juga menjadi bagian dari perasaan kita. Dan itu tolok ukur keimanan ma'asyiral muslimin. Kepedulian. Apa kata Nabi SAW? Tada'a lahu sa'ilul jasadi bis-sahri wal humma. Di dalam satu tubuh, jika ada satu tubuh yang sakit, jika ada satu tubuh yang mengalami hummah, demam, maka seluruh anggota tubuh pasti akan bereaksi, akan bertindak untuk memberikan bantuan kepada tubuh yang terkena penyakit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal mu'minuna ikhwa." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang bersaudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, selain kita memberikan bantuan, doa, donasi, dan juga bantuan untuk menyebarkan
qadhiyah Filistiniyah ini kepada saudara-saudara kita. Begitu pula mari kita perkuat kondisi internal kita, kondisi kita umat Islam. Mari kita perkuat ukhuwah kita. Allah Azza wa Jalla firman, innamal mu'minuna ikhwah. Ma'asyiral muslimin, yang merusak masyarakat, yang merusak agama, mereka bukanlah orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Mereka bukanlah orang-orang yang berbeda pemahaman fiqhiyah dengan kita. Yang merusak adalah mereka-mereka yang menghancurkan generasi muda dengan pendangkalan akidah, dengan kerusakan moral. Kita lihat bagaimana berbagai macam bentuk kerusakan, mulai dari narkoba, minuman keras, pornografi. Demi Allah, itulah masalah kita yang sesungguhnya. Masalah kita bukan masalah kunut. Masalah kita bukan masalah keagamaan yang bersifat ijtihadiyah. Bukan itu, ma'asyiral muslimin. Kalau kita masih sibuk mengurus masalah-masalah seperti itu, demi Allah kita akan menjadi masyarakat yang menjadi bulan-bulanan orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak umat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita berpegang teguh dengan Al-Quran yang menyatukan innamal mu'minuna ikhwah, dan juga hadis Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Di dalam Islam, jangankan dengan orang Islam, dengan orang non-muslim kita tidak diperbolehkan mengganggu mereka, menyakiti mereka, apalagi dengan saudara-saudara kita. Tapi bagaimana kita melihat hari ini, bagaimana antar umat Islam saling menyalahkan, saling menghina, saling bermusuhan. Ini satu hal yang perlu kita perbaiki, dan mudah-mudahan setelah Ramadan membersihkan hati-hati kita, menyucikan hati-hati kita, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan menjadi hamba-hamba Allah yang peduli dengan sesama, dan bisa merekatkan ukhuwah di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum saya tutup khutbah Idul Fitri pada hari ini, khatib ingin menyampaikan apa yang tadi telah disampaikan oleh panitia di pintu keluar. Untuk pintu keluar ada pintu belakang. Maka kami berharap antum selesai melaksanakan ibadah salat Idul Fitri ini, ada yang keluar dari pintu depan dan ada yang keluar dari pintu belakang. Dan harapan kami, ma'asyiral muslimin, agar tidak terjadi kontak fisik, hendaknya segera untuk keluar. InsyaAllah kita bisa melaksanakan halal bihalal, bersalaman di rumah-rumah kita. Dan mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'daka a'da ad-din. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم اشدد رميهم. اللهم شد أزرهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن ساعدهم وعاونهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله حق التقوى كما قال الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.